masih dengar suara nggak? Terdengar, Pastor, jelas. Ya, nama saya Pastor Martinus Mas Dionoratu. Saya asal dari Flores dari Maumere. Suara Pastor agak terputus-putus, Pastor. Halo, Ya, ya, ditabiskan di Taiwan tahun 2018 dan misi perutusan saya itu tetap di Taiwan ini sampai sekarang. Jadi sudah 12 tahun saya berada di sini. Jadi setelah ditabiskan saya ditugaskan di ke paroki katedral itu di kota dan sekarang saya di daerah pegunungan mau membawai itu 8 paroki. Jadi saya sebagai pastor paroki lalu ada imam dari Vietnam juga SVD. Itu kami dua itu membawai 8 paroki. Satu paroki umum lalu 7 paroki stasi. Hmm. Jadi ya saya bersyukur bahwa saya diundang untuk memberikan itu apa ya paling kurang motivasi atau renungan untuk kelompok Love Praying Family ya. Ya, saya dihubungi oleh Ibu Regina. Nah, terima kasih atas undangannya dan ini sedikit perkenalan dari saya. Itu saja. terima kasih, Pastor Martinus. Dipersilakan untuk memulai. Oke, terima kasih. Ya. Silakan. Oh ini apa di slide-nya di mana? Bu Pastor mau Maria. share screen? Oh, sudah, Ibu Maria. Terima kasih Bu Maria. Ya, terima kasih banyak. Ini tema yang saya angkat pada malam hari ini adalah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi ini adalah tema dari uh, serikat kami, serikat SVD, yang baru-baru ini mereka membuat satu kapitel. Kapitel itu pertemuan besar yang dihadiri oleh para provinsial, para pimpinan dari setiap negara yang ini tempat di Roma waktu itu, dan mereka me, mengambil tema ini dari Matius bab 5 ayat 16. Selanjutnya, lanjut. Ya, karena tema kita kali ini itu berbicara tentang terang, hendaknya terangmu itu terang, maka kita lihat sedikit apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang terang itu sendiri. Nah, jadi kalau dalam kitab itu mulai dari perjanjian baru, ada juga perjanjian lama. Perjanjian itu lama, itu dari saya mengambilnya dari kitab Yesaya bab 60 ayat 1. Dia katakan di situ adalah bangkitlah sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas
terangku dan keselamatan. Halo, halo. Terus, Bisa ya, bisa. ya, saat ini bisa, Pastor. Oke, oke. Ya. Jadi Mazmur itu 20 bab 27 ayat 1 eh, itu juga dikatakan itu tentang terang. Tuhan adalah terangku dan keselamatan. Kepada siapakah aku harus takut? Jadi ini pemazmur ini itu dia tidak gentar terhadap siapapun karena Tuhan adalah terangnya. Lalu itu apa perjanjian baru itu di surat Efesus Rasul Paulus kepada umat di Efesus dia katakan memang dahulu kamu adalah kegelapan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi ada 3 unsur yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Kalau kita betul-betul menjadi anak-anak terang. Buah yang dihasilkan dari anak-anak terang itu adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Teruskan. Lalu ada surat dari Santo Yohanes, 1 Yohanes bab 2 ayat 8 sampai 10. Nah, di situ dikatakan juga tentang terang. Namun perintah baru yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Jadi surat-surat Rasul Yohanes itu selalu berbicara tentang terang, selalu berbicara tentang kasih. Dia selalu membandingkan antara kegelapan dan juga terang. Lalu yang berikut itu barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Jadi sampai sekarang barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi barang siapa yang mencintai saudaranya, itu dia berada di dalam terang. Dia menjadi anak-anak terang. Jadi terang itu selalu diidentikan dengan kasih, mengasihi saudara, mengasihi orang yang itu dekat dengan kita. Teruskan. Lalu dalam Injil Yohanes ini sangat jelas dikatakan di situ. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan lalu dalam Injil saya itu sebagai tema, nah, kita di situ dikatakan kekuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Teruskan.
Halo? Halo? Ya, Oke. Pastor. Ya, Iya, ya. Oke. Jadi, eh, kalau kita membaca itu teksnya secara keseluruhan, itu dalam Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Jadi tema ini itu berbicara tentang dua hal. Itu Yesus memakai, Matius memakai dua perumpamaan, dua metafor yang menurut saya ini sangat penting bagi kehidupan kita setiap hari. Garam dan pelita. Garam itu untuk menggarami, untuk sebagai penambah rasa, dan perangsang itu rasa haus. Lalu pelita itu sendiri itu memberikan sinar atau terang yang membuat orang dapat melihat dan memberikan arah. Jadi dua hal ini sangat dekat dengan kebutuhan kita, karena garam itu kita itu gunakan setiap hari. Juga pelita, karena zaman sekarang itu sudah kita gunakan ini itu listrik, tapi di zaman dulu, zaman di mana Yesus itu berada, itu di zaman Israel, itu mereka selalu menggunakan pelita. Jadi dua metafor atau dua perumpamaan ini mau menggambarkan tanggung jawab serta misi pelayanan kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, dan yang paling penting adalah sebagai murid Kristus. Karena dikatakan di Yohanes tadi, Yesus katakan sendiri bahwa aku adalah terang dunia. Jika kamu mengikuti aku, kalau kita menjadi pengikut Kristus, maka kita mesti menjadi anak-anak terang. Ini adalah itu hal penting yang mesti kita catat pada malam hari ini. Berikutnya, oke, mungkin saja kita bertanya, uh, karena kita berkaitan dengan tema tadi, hendaknya terangmu berada itu di depan orang. Mungkin kita itu bisa bertanya, apa yang membuat terang kita itu bersinar? Kita bisa merefleksikan dalam kehidupan kita sesuai dengan itu pertanyaan ini. Jadi saya menawarkan ada itu apa hal-hal penting, misalnya dalam itu Injil, terutama Injil Yohanes yang sudah saya katakan di atas tadi, ada dua ungkapan yang lazim kita dengar. Kamu adalah terang dunia. Ini dalam Injil Yohanes. Lalu di bagian lain dari Injil itu juga, Yesus berkata tentang dirinya sendiri. Akulah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Lalu yang kedua, itu akulah terang dunia. Jadi kita bertanya, mana yang benar? Yesus atau kita? Jawabannya itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Karena masing-masing kita, baik Yesus maupun kita sebagai pengikutnya, itu memberi terang dengan cara kita masing-masing. Berikutnya. Oke, kita lihat selanjutnya. Yesus katakan Yesus adalah terang dunia dalam arti yang unik dan satu-satunya. Dia adalah sumber dari terang. Dan kita dikatakan itu terang dunia dalam arti yang lebih luas sebagai murid-muridnya atau pengikutnya. Pertanyaan berikut, mungkin kita refleksikan lagi. Bagaimana memberi terang? Bagaimana terang kita itu bersinar? Karena di atas tadi katakan, Yesus ini apa dalam Injil Yohanes itu dia katakan bahwa kamu adalah terang dunia. Tapi bagaimana kita bisa memberi terang?
Kalau kita bisa bersinar atau memberi terang, itu mengandaikan yang bisa bersinar atau memberi terang. Halo? Ya, Pastor. Iya. Jadi kesimpulan akhir, jadi kalau kita mau menjadi anak terang yang bisa bersinar di hadapan orang lain, maka satu-satunya cara adalah terkoneksi. Mesti berkoneksi dengan sumber cahaya atau menimba rahmat dari sang terang sejati itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi sekarang ini, di dunia sekarang ini, itu yang paling lazim adalah koneksi, berhubungan satu sama lain. Jadi bukan hanya kita berhubungan satu sama lain, tetapi kita juga mesti terkoneksi dengan sang terang sejati tadi, supaya kita bisa belajar dari dia, menimba rahmat dari sang terang sejati ini, dan juga paling kurang dalam kehidupan kita memberikan terang untuk orang lain. Berikutnya. Selanjutnya. Oke. Tadi itu ini hal lain juga yang mungkin saja kita bisa refleksikan bersama. Apa artinya bersinar? Apa artinya bersinar? Kalau terang itu selalu ada bersinar, mesti bersinar. Jadi bersinar dalam itu konteks saya bisa menawarkan beberapa hal. Begini, itu dari menghidupi nilai-nilai Injil. Kita tahu bahwa nilai-nilai Injil itu adalah buah-buah roh, yaitu belas kasih, solidar, lalu kasih, cinta, pengharapan, keadilan, menghormati sesama manusia, kejujuran, kerendahan hati, serta yang terakhir adalah merawat lingkungan alam semesta. Karena kita bukan hanya menghidupi nilai-nilai Injil untuk sesama kita, tetapi juga kita dengan Tuhan dan alam. Sekarang itu Laudato Si, kalau kita baca secara lebih mendalam, itu berbicara tentang ini. Bagaimana kita merawat bumi kita, merawat kelestarian lingkungan alam semesta. Itu juga adalah nilai yang perlu dihidupi oleh setiap kita. Lalu yang berikut, itu ada itu evangelis Billy Graham, itu evangelis dari Amerika Serikat, seorang pastor. Dia menawarkan 2 poin refleksi ini. Bersinar berarti menempatkan diri kita di tengah dunia dan di hadapan. Di tengah dunia dan di hadapan orang. Jadi dia bilang begini, entahkah Anda pemalu atau outgoing karakternya, itu kita semua itu dipanggil untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Dan itu hanya mungkin jika Anda meluangkan waktu untuk berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain dan membangun hubungan baik dengan mereka.
Berikutnya. Ini di belakangnya. Ini sudah maju nih. Slide sebelumnya. Iya, oke. Ini yang kedua. No. Itu satu lagi. Oke, iya. Ini yang kedua yang ditawarkan oleh itu Pastor Billy Graham. Selalu merujuk Suara pastor tidak terdengar. jadi dia katakan mesti hati-hati, ada batasan yang tipis melakukan pertunjukan untuk mendapatkan perhatian. Jadi kita mesti selektif dalam itu berbuat baik. Karena kadang-kadang itu batasnya tipis sekali. Apa yang kita lakukan itu apakah untuk kepentingan pribadi atau untuk memuliakan Tuhan. Karena tema yang saya itu berikan pada malam hari ini, kalau kita membaca secara menyeluruh, itu dia katakan teksnya itu secara menyeluruh dia katakan bahwa hendaknya terangmu bersinar di depan orang supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Allah. Ini teks yang lengkap. Jadi semua yang kita itu buat itu tujuannya itu satu, untuk memuliakan Allah, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya. Lanjut. Oke, ini bagian terakhir. Bagian terakhir yang dari tema ini. Saya menawarkan beberapa hal dengan ini subtemanya itu. Bagaimana cara kita memancarkan terang kita ini bagi orang lain. Dan bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi Kristus. Dan misi serta perutusannya. Jadi yang pertama itu adalah refleksi dari para konfrater, para imam SVD, salah satu imam SVD, yang juga merupakan subtema dari kapitel kami, pertemuan kapitel kami. Dia katakan begini, menjadi murid-murid yang setia dan kreatif di tengah dunia. Bukan hanya setia, tetapi juga kreatif. Ini mengajak kita supaya pertama itu melihat ke belakang, tapi dengan tujuan bukan untuk bernostalgia, tetapi untuk berlandaskan pada tradisi-tradisi kita, kebudayaan kita, itu norma-norma moral maupun ajaran-ajaran gereja yang sangat penting untuk kita. Lalu yang berikut itu, selain melihat ke belakang, tetapi juga mengajak kita untuk melihat ke depan saat kita memanfaatkan sarana masa kini dan masa depan dalam karya misi maupun pelayanan kita. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana kita memancarkan terang kita untuk orang lain dan juga untuk Tuhan dan gereja. Berikutnya. Oke, saya jelaskan sedikit kenapa itu setia dan kreatif. Ya, setia berarti kita mesti jujur
mesti berakar atau membumi dan berterus terang terhadap akar dan tradisi kita. Itu kita mesti mengakar. Nah, kalau kita pergi untuk pelayanan, untuk misi, tetapi konten misi kita itu kita sendiri tidak tahu, itu orang akan meragukan apakah kita betul-betul setia, betul-betul itu memahami konteks itu misi dan pelayanan, memahami secara betul tradisi-tradisi kita, pengajaran-pengajaran ini gereja secara baik, lalu baru kita pergi melayani orang untuk bermisi. Lalu yang berikut itu, apa yang dimaksudkan dengan menjadi kreatif? Kreatif berarti menjadi inovatif dan juga produktif. Menghasilkan sesuatu yang baru atau mengadopsi cara-cara yang tidak biasa, tidak konvensional dalam melakukan sesuatu. Maksudnya sudah update, tidak ketinggalan zaman lagi. Kalau kita bermisi atau kita memberikan pelayanan atau kita mau menyebarkan Injil, itu mesti mengadopsi cara-cara baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan mesti kreatif. Salah satu contoh yang paling baik adalah ini, menggunakan media ini. Itu salah satu cara kreatif. Yang berikutnya, oke, yang berikutnya ini bagaimana cara untuk memancarkan terang kita, itu salah satunya selain setia dan kreatif, tetapi juga kita mesti hati-hati dengan apa yang kita katakan. Mesti hati, jaga mulut, jaga hati, dan juga perkataan kita. Orang bilang kata-kata itu seperti pedang bermata dua, memiliki kekuatan untuk merubah, untuk mendatangkan kebaikan, tetapi bisa membunuh orang. Pedang bermata dua. Jadi jaga mulut kita, jaga hati dan perasaan, juga perkataan kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menemukan cara untuk menjinakkan lidah kita, mengontrol kapan saya mesti berbicara, kapan saya mesti mendengarkan, dan kapan saya mesti memberikan tanggapan. Berikutnya, oke, yang berikutnya itu juga salah satu cara, itu gunakan media. Media sosial itu sangat membantu kita untuk ini perkembangan kehidupan kita, juga pelayanan kita, itu penyebaran Injil, evangelisasi dan lain-lain. Tetapi kita mesti selektif. Kita mesti bertanya. Karena apa yang kita posting atau apa yang kita katakan di media sosial, orang itu selalu perhatikan. Seluruh dunia, bukan hanya orang-orang di sekitar kita. Jadi pikirkan tentang hal-hal yang baru-baru ini Anda posting atau artikel yang engkau tulis, komentar-komentar, foto-foto dan lain-lain, video yang engkau posting. Itu mesti selektif dan kalau bisa itu mesti mendidik, mesti memberikan satu itu hal yang baik, pengaruh positif, berdampak untuk kehidupan mereka. Tetapi mungkin saja sebelum memposting itu, sebelum menggunakan media sosial, kita mesti bertanya, apakah hal-hal tersebut itu yang kita posting tadi itu dianggap sebagai kesombongan, egois, kasar, menyinggung perasaan orang. Lalu apa motif kita untuk posting itu? Apakah ini merendahkan orang lain atau membuat mereka cemburu? Saya harap tidak. Karena itu
kita mesti bijak untuk menggunakan media sosial, mesti sangat bijak. Yang berikutnya. Oke, salah satu cara untuk supaya itu terang kita itu bersinar untuk di hadapan orang, kita mesti menempatkan orang lain dalam pikiran dan dalam agenda kita, dalam pelayanan kita. Pikirkan tentang orang lain, bukan hanya pribadi kita. Apa yang kita lakukan itu mestinya kita mesti mendahulukan orang. Pertimbangkan kebutuhan mereka, lalu juga memberikan banyak motivasi dan peneguhan daripada hanya untuk mengkritik atau menghakimi orang lain. Kritik bisa, tapi kritik itu harus membangun, harus memberikan solusi, bukan hanya kritik itu, apalagi dengan sabotase atau dengan cara-cara yang tidak wajar, yang menyinggung perasaan orang lain. Lalu yang berikut, jika Anda mendengar gosip, karena kita selalu ada gosip atau apa, jauhkan dan ganti topik pembicaraan. Ini adalah salah satu cara bagaimana itu kita betul-betul dalam kehidupan kita supaya memancarkan cahaya yang berdampak dan juga cahaya yang memberi pengaruh positif untuk orang lain, bukan pengaruh negatif untuk orang lain. Lalu jika bertemu dengan orang yang sedang dalam kesulitan, ingatlah bahwa mereka diciptakan dan dikasihi oleh Tuhan. Itu sabda Yesus katakan bahwa wajah Yesus itu kita temukan dalam orang-orang yang sederhana, orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Sehingga kalau kita menjadi terang, anak-anak terang, kita mesti mendahulukan mereka-mereka ini dalam doa maupun dalam perbuatan-perbuatan kita. Oke, ini adalah akhir dari itu renungan saya. Semoga ini bermanfaat untuk kelompok Love Praying Family. Terima kasih dan selamat malam.